Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba lanjut ke latihan soal berikutnya masih tentang soal-soal dinamika rotasi. Sekarang nomor 4 ya, saya baca dulu soalnya. Sebuah katrol silinder pejal dengan massa M besar 4 kg berjari-jari 20 cm dihubungkan dengan dua buah massa M1 3 kg dan M2 5 kg dalam kondisi tertahan diam kemudian dilepaskan. Jika lantai di bawah M1 licin, tentukan percepatan gerak kedua massa. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, tentu di sini dia akan bergerak ya akibat dari beban M2 ini berarti karena di sini lantainya licin ya. Ya, berarti gaya yang menarik itu adalah gaya berat M2. Kemudian gaya yang menahan karena di sini tidak ada gesekan licin berarti tidak ada gaya yang menahan. Ya, maka dia akan M2 akan bergerak ke bawah, M1 akan bergerak ke kanan. Kemudian katrolnya ini akan berrotasi. Gitu ya. Nah, pada kesempatan ini, pembahasan soal nomor 4 ini mungkin kita tidak lagi menguraikan seperti yang kemarin ya dengan cara yang cukup panjang. Nah, ini kita ambil saja rumusnya langsung ya. Jadi kita di dalam merumuskan itu berarti mirip sama pada saat kita belajar hukum Newton ya. Jadi dari pembahasan soal yang kemarin, kita harusnya sudah mulai bisa membuat menyimpulkan rumus ya. Misalkan di sini kemarin kan kalau di dalam hukum Newton itu kalau kita mau cari A-nya ya kan A sama dengan sigma F dibagi sigma M biasanya gitu ya. Kalau dalam sistem katrol seperti ini. Nah, di sini karena katrolnya rotasi katrol itu diperhitungkan, berarti nanti A-nya akan sama dengan sigma F itu berarti gaya yang narik nih. Gaya yang narik berarti kan W2 ya. Nah, kemudian gaya yang melawan kan tidak ada. Ya, gaya yang melawan tidak ada. Kecuali kalau di sini ada gaya gesekan ya. Nah, itu lain lagi. Nah, sigma M-nya nanti berarti sigma M-nya di sini berarti ada M1, ada M2. Nah, ditambah sama koefisien inersia katrol dikaliin massa katrol seperti itu ya. Jadi atau boleh juga di sini berarti M2 per gitu ya. M1 plus M2 plus KM. Nah, ini dikaliin sama gravitasi. Berarti langsung bisa kita temukan M2-nya 5 ya. M1-nya 3 ditambah 5 ditambah karena di sini silinder pejal ya, silinder pejal di sini. Nah, ini silinder pejal, maka berarti K-nya setengah ya. Kecuali kalau misalkan bola pejal berarti K-nya 2/5 seperti itu ya. Kemudian M-nya di sini 4. Nanti kita kalikan gravitasinya, kalau nggak diketahui berarti kita ambil 10. Berarti 3 ditambahnya. Berarti berapa ini? 5/10 ya, dikaliin 10. Oke. Nah, berarti
Percepatannya ada 5 meter per sekon kuadrat. Nah, udah ketemu ya. Bagaimana kalau misalkan ada soal bentuk lain nih. Nah, misalkan ada soal bentuk lain ya, saya gambarkan soalnya. Kadang-kadang ada yang misalkan kayak gini. Di sini misalkan alfa, di sini misalkan beta misalkan. Di sini ada, nah ini ada katrolnya. Nah, di sini misalkan ada benda gitu. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini M1, misalkan di sini M2 misalkan gitu. Nah, kalau seperti ini kalau nyari A-nya bagaimana? Nah, ini kalau kita nyari A-nya, berarti di sini kita perhitungan dulu nih. Nah, di sini gaya yang membuat gaya yang ini. Nah, itu nanti adalah gayanya adalah apa? W1 sin gitu kan. W1 sin alfa misalkan. Nah, kalau yang di sini berarti gayanya yang narik adalah W2 sin beta gitu ya. Nah, ini nanti kita hitung dulu nih, kita bandingkan dulu antara W1 sin alfa dengan W2 sin beta itu lebih besar mana gitu. Karena yang besar itu nanti yang narik gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti W1 sin alfa misalkan lebih besar ya daripada W2 sin beta misalkan. Berarti nanti ini berarti W1 sin alfa dikurangi sama gaya yang narik dikurangi sama gaya yang melawan, yang menghambat ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini gaya yang narik M1 kali G kan ya. Nah, ini berarti sin alfa min, ini M2, ini sin beta gitu, G-nya kita keluarin. Ya, G-nya kita keluarin di sini. Nah, di sini ini adalah total seluruh masanya. Ya, berarti di sini adalah M1 plus M2 ya. Nah, di sini sama plus K dikaliin M. Ini misalnya masa katrolnya misalkan M ya. Nah, ini dengan catatan licin ya. Ini dengan catatan licin. Bagaimana kalau tidak licin? Kalau tidak licin nanti diperhitungkan gaya geseknya ya, diperhitungkan gaya geseknya. Nah, kira-kira seperti itu cara mencari rumus A dalam soal-soal dinamika rotasi dengan benda-benda yang ada katrolnya ya, sistem katrol. Oke, sementara itu soal nomor 4, kita akan lanjut soal nomor 5 di video berikutnya.